Papua menjadi pulau dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Publikasi 99 ahli yang meneliti flora dan fauna Papua dan menerbitkannya di majalah Nature pada tahun 2020 menyebutkan, Papua memiliki 13.634 spesies tumbuhan. Jumlah ini 2.000 kali lipat dibanding jenis flora yang ada di Madagaskar, pulau dengan keanekaragaman tumbuhan tertinggi kedua di dunia. Bentang geologi Papua unik dan beragam. Pulau ini memiliki daratan puncak Jayawijaya yang menjulang tinggi dan memiliki salju di atasnya, hutan pegunungan, hutan dataran rendah, padang rumput, hingga hutan bakau di pesisir. Kekayaan bentang alam tersebut menciptakan berbagai ekosistem unik di Papua. Tingkat keragaman flora di pulau ini juga dibarengi dengan tingkat endemisitas yang tinggi, yakni sebanyak 68%. Mari kita lihat sejenak kekayaan alam hutan Papua melalui flora endemiknya. Buah merah. Buah merah merupakan tanaman endemik tanah Papua yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman ini termasuk keluarga pandan-pandanan karena pohon menyerupai pandan. Tetapi tinggi tanaman dapat mencapai 16 meter. Bagi masyarakat Wamena, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Banyak juga yang memanfaatkannya sebagai obat untuk mencegah penyakit mata, cacingan, kulit, dan meningkatkan stamina. Flora endemik berikutnya adalah pisang raksasa Musa ingens. Sebaran jenis ini hanya ada di Manokwari, Kaimana, Teluk Wondama, dan Fakfak. Juga di Kabupaten Yapen dan di Kabupaten Tambrau. Disebut pisang raksasa karena dapat tumbuh setinggi pohon kelapa. Saking besarnya, lingkar batangnya melebihi dekapan tangan orang dewasa. Warga jarang memanfaatkan buahnya sebagai makanan karena buahnya berbiji banyak. Pisang liar umumnya berbiji, sedangkan yang dikonsumsi secara luas merupakan hasil persilangan dan rekayasa genetik. Berikutnya ada woromo yang disebut juga kelapa hutan. Buah woromo ini penampakannya mirip buah nangka atau durian, hanya saja daging buahnya lebih keras. Woromo merupakan tanaman endemik Papua yang tumbuh di wilayah pegunungan tengah. Untuk mendapatkan buah ini, biasanya para petani masuk ke hutan selama 2-3 bulan untuk budidaya hingga musim panen tiba. Menurut peneliti, Dr. Ben Kogoya, buah woromo memiliki kandungan karbohidrat yang sama dengan beras. Di pasar-pasar tradisional di pegunungan tengah Papua, buah woromo ini mudah sekali ditemui. Dijual oleh mama-mama Papua dengan harga terjangkau. Woromo rasanya enak, mirip kuaci, bisa langsung dimakan, atau bisa juga diolah. Biasanya diolah dengan cara barapan atau pengasapan. Berikutnya ada matoa, yang merupakan identitas flora bagi Papua. Tanaman ini sangat mudah dijumpai, karena pohon matoa sebenarnya tumbuh secara liar di hutan-hutan Papua. Berdasarkan tekstur buah, matoa terdiri dari 2 jenis, yaitu matoa kelapa dan matoa papeda. Matoa papeda tekstur buahnya lebih lengket dan lembek, sedangkan matoa kelapa buahnya kenyal dan padat seperti rambutan. Rasa buah matoa manis dan wangi layaknya perpaduan antara rambutan, kelangkeng, dan leci. Matoa diketahui memiliki potensi sebagai antioksidan, antimikroba, dan antidiabetes alami. Menurut penelitian, kandungan antioksidan tertinggi pada buah matoa terdapat pada bagian kulit. Lalu, Papua juga memiliki flora endemik dari jenis pinang. Beberapa di antaranya adalah pinang Areca catechu, Areca mandakani, Areca unipa, dan Areca jokowi yang diresmikan penemuannya pada tahun 2016. Flora endemik lainnya yang terkenal dari bumi Papua adalah anggrek. Inyoman Lugrayasa, peneliti UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI menyatakan bahwa Papua menyimpan hampir setengah dari seluruh spesies anggrek yang terdapat di Indonesia. Sebagian besar anggrek masih berupa anggrek liar atau anggrek alam dan beberapa spesies merupakan anggrek endemik Papua. Seperti anggrek merah dari Pulau Waigeo Raja Ampat, anggrek Kiriana, anggrek adolen, anggrek desi, berbagai spesies anggrek kantung, anggrek bambu yang mekarnya 5 tahun sekali, dan masih banyak lagi lainnya. Flora di Papua memang sungguh kaya. Hutan di tanah Papua bukan hanya rumah bagi mega biodiversitas, tapi juga sumber hidup bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, hutan Papua juga berfungsi sebagai penyeimbang ancaman krisis iklim global, sekaligus kontributor pengendali iklim bagi Indonesia. Sayangnya, keberadaan hutan tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman yang semakin serius. Deforestasi yang berkepanjangan, illegal logging, eksploitasi pertambangan,
dan perkebunan sawit skala besar mengancam integritas hutan di Papua. Lantas, apakah kita diam saja? Mari selamatkan hutan Papua, mari selamatkan Indonesia.